Jadi ya makanya Gibran kan tidak kelihatan salah gitu. ucap gitu. Dia polos saja karena memang briefingnya seperti itu. Generasi milenial itu menikah nanti makin susah punya anak. Karena apa? Nih penuh dengan racun, merkuri dan sianida. Yang saya bisa nilai KPU-nya jauh lebih buruk yang sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu aja yang jadi bisa nilai. Nah, kemudian ini Bang, kan berkali-kali para kandidat sepertinya mentargetkan suara generasi milenial dan generasi Z yang diharapkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi di masa mendatang ya. Nah, dengan adanya generasi emas ini, dengan kondisi sekarang, apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan SDM kita supaya benar-benar siap untuk menjadi motor industrialisasi, maupun nantinya diharapkan pada pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Menurut Bang bagaimana? Mereka tuh sadar nggak sih apa yang terjadi sekarang? Generasi milenial itu menikah nanti makin susah punya anak. Karena apa? Nih penuh dengan racun, merkuri dan sianida dari illegal mining, dari pembangkit listrik tenaga uap segala macam. Punya anak makin susah. Data ini menunjukkan bahwa orang yang program punya anak lewat bayi tabung makin naik dan makin banyak anak yang cacat. Tuh. Kemudian lingkungan yang makin rusak itu membuat usia manusia Indonesia itu turun di era Pak Jokowi. Dari 70 tahunan sekarang 60,4 tahun. 67,4 tahun. Timor Leste udah 67,7 tahun. Udah ngelewatin kita udah melewati Indonesia. Itu data Bank Dunia, data pemerintah beda. Ya karena saya ingin bandingkan dengan yang lain ya. Saya percaya data pemerintah, tapi untuk perbandingan ya satu sumber kan. Kemudian yang ketiga, SDM itu di tenaga manusia SLTP itu dites nih kemampuan matematika, sains dan membacanya. Namanya PISA, program OECD itu. 2022 itu matematika, sains dan readingnya itu hampir semua ya di bawah posisi tahun 2000. Skornya cuma 300-an. 300-an skornya itu. Nggak ada yang 400. Jauh Vietnam di atas kita. Something wrong with our basic education ini. Karena mau jadi apapun, 3 basic ini makanya harus dihadirkan setelah lulus SMP dan SMA itu. Mau jadi komedi, komedian, mau jadi pesepak bola, itu YouTube kalau 3 ini nggak nyambung. Nih sedikit melanjutkan. Kan ada program yang dibikin oleh salah satu paslon. Soal misalnya ngasih makan siang gratis atau juga ngasih susu. Angkanya kan gede banget. Itu argumennya kan membantu untuk generasi meningkatkan emas, gitu kan? Kualitas SDM kita. Gimana kalau menurut? Kalau ini udah teruji ya. Jadi cara terbaik untuk meningkatkan kualitas manusia itu kan sejak ibu dalam kandungan ibu. Jadi ketika ibu itu tercatat di puskesmas atau di posyandu itu hamil, ya itu masuk program dari posyandu itu untuk menjaga kualitas ibu itu segala macam itu. Karena proses pembentukan otak itu sampai 5 tahun yang ketika utama masih itu. Kalau dikasih makannya udah usia 8, dia udah susah dibentuk lagi gitu. Nah, jadi tolong deh, cara terbaik adalah dikasih cash transfer itu kepada ibu itu yang hamil itu supaya dia bisa beli susunya yang sesuai apa di warung-warung yang terdekat di sana. Jangan program pemerintah susunya satu merek segala macam nanti menguntungkan yang potensi lagi tuh. Korupsi lagi. Tapi intinya dalam ekonomi itu seindah-indahnya bantuan buat orang miskin adalah cash.
Jangan natura, karena apa? Nanti ada panitia pengadaan barangnya, ada ongkos transportnya, ada bikin kemasannya packagingnya. Itu 30% habis. Nah, politisi senangnya yang begitu-begitu. Jadi itu program yang dibuat politisi. Iya, kalau 100% masuk rekening 100% nggak ada potong-potongan. Sehingga bisa dibeli dengan jumlah yang lebih banyak daripada kalau dikasih natura. Tapi BLT seperti itu kan juga dicurigai kan. Nah ini nanti supaya milih atau dukung paslon A. Iya di Amerika juga gitu kan. Donald Trump terakhir yang naikkan BLT-nya kan. Cash transfer itu. Tapi ini secara empiris dibuktikan oleh pemenang hadiah Nobel. Memang tidak ada yang sempurna, tapi yang paling sempurna, yang mendekati sempurna adalah yang dikasih cash. Lebih aman gitu dari fraud tadi itu ya. Lebih aman dan lebih, untuk BLT juga sebetulnya, saya misalnya dikasih BLT, ada gula, saya nggak bisa minum gula. Ibu saya butuhnya susu, tapi nggak ada susu. Nah yang anak-anak kecil butuh susu juga, butuh vitamin gitu kan, beda-beda kebutuhan orang. Seleranya juga beda-beda. Saya nggak makan beras, tapi beras tetap dikasih gitu kan. Jadi percayalah, kita bisa save the world ini dengan logika yang betul-betul basic. Tapi ya Anda nggak bisa harapkan itu manuver politisi jadi terbatas dong kalau pakai cara-cara kita ini gitu. Tapi oke. Politisi punya room for maneuver, tapi tolong jangan melampaui batas-batas rasionalitas yang diajarkan oleh ilmu. Oke, jadi kalau boleh nih Bang Faisal nih kan udah dosen lama mengajar di FEUI ya. Saya kebetulan juga muridnya pada waktu menjadi mahasiswa di FEUI tahun 1993. Kalau mau ngasih nilai, ini kayaknya dari keterangan Bang Faisal nih kayaknya semuanya program ketiga kandidat salah sasaran nih. Tapi pasti harus dikasih nilai dong. Kira-kira paslon 01, 02, 03 nilainya berapa nih? Kalau dari segi program ekonomi. Bukan dari performance ya, tapi dari kita programnya. Program ekonomi dulu. Ya, seperti saya katakan tadi, susah untuk menilai dan dilihat dari program yang tertulis hampir sama, konvergensinya kuat sekali ya. Nah, tapi itu sebagai list of wants saja. Nah, tapi itu kenapa seperti itu? Karena desainnya oleh KPU seperti itu, cerdas cermat. Jadi tidak bisa mengelaborasi. Kan orang tidak baca visi misi yang panjang, tapi lihat di 5 menit, TikTok segala macam itu yang dicari oleh KPU yang itunya sih, bukan substansi yang bisa pada akhirnya saya percaya ini bisa mewujudkan mimpi saya gitu loh. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menilai. Yang saya bisa nilai KPU-nya jauh lebih buruk yang sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu aja yang jadi bisa nilai. Nah, jadi mereka jadi korban yang 3 itu. Jadi nggak elok untuk menilai gitu. Mohon maaf kalau nggak bisa gitu. Kalau dari segi perdebatan ini di antara 3 kandidat, menurut Bang Faisal dari segi penampilan, dari segi fakta yang disampaikan, menurut Bang bagaimana dinamikanya? Apakah mencerahkan masyarakat perdebatan ketiga kandidat Wapres kemarin, terutama terkait dengan ekonomi? Sebatas gimmick ya Mas. Karena 1 menit, jawab 1 menit. Bagaimana dia mikir dulu apa gitu 1 menit. Jadi tolonglah, ini nasib bangsa gitu ya. Itu dia. 2 jam detail, 3 isu aja gitu kan. Isu apa? UMKM misalnya, dan koperasi, isu industrialisasi, isu macam-macam. Sehingga kalau ada yang nanya tentang pesantren, ya nggak usah dijawab, mohon maaf gitu kan. Isu-isu yang cerdas cermat di singkatan-singkatan gitu oleh moderator gitu kan, bunuh moderator. Ini moderator nggak kuasa apa-apa, cuman waktu mulai dari Bapak bicara gitu aja. Apa gunanya moderator itu, pakai mesin aja. Oke. Kan jadi pakem-pakemnya kan udah disepakati semua. Kalau yang mau jahil ini bukan masanya untuk jahil kan. Jadi mengelaborasi konsep bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang bermartabat, berkeadilan pada tahun 2045 kan harapan kita gitu. Jadi kira-kira
pada debat mendatang harapan Bang Faisal dari segi format yang ideal itu seperti apa? Misalnya waktunya berapa totalnya? 2 jam. 2 jam, taruhlah 4 isu, masing-masing isu setengah jam. Paparan gitu ya. Dan ini tektoknya juga ya. segala macam itu. Insya Allah itu akan. Tapi kan ini konsepnya show atau apa gitu. Kita juga nggak tahu ya. Jadi kalau bagi saya, campakkanlah dulu show-show itu. Karena betul-betul kita ingin menggali lah yang sedalam-dalamnya dari calon itu. Dan calon itu juga berlandaskan pada betul-betul konsep yang tertulis itu. Jadi ada, seperti kalau sekarang kan ada ketidaksinambungan antara konsep yang tertulis dengan apa yang diutarakan, gitu kan. Oke. Nah, itulah barangkali. Mudah-mudahan lebih baik lah ya. Baik Bang Faisal, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya dan pendapatnya yang mencerahkan kita semua di ruangan ini, dan kita berharap pemirsa juga mendapat pencerahan yang luar biasa dari Bang Faisal. Untuk pemirsa jangan lupa untuk subscribe di TV One News. Cakep, catatan kebijakan publik dan politik. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.